Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kali ini bersama saya Putri Oktaviani. Seorang dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi atas kasus pemerkosaan terhadap keluarga pasien. Tersangka melakukan aksinya dengan modus pengambilan darah korban untuk keperluan pengobatan sang ayah yang sedang dirawat. Korban akhirnya melapor ke polisi usai merasakan kejanggalan pasca kejadian. Tersangka terancam penjara maksimal 12 tahun. Isu negatif yang beredar bahwa tidak pidana ini tersangkanya tidak ditahan. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin, yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual. Adapun ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama adalah 12 tahun. Universitas Padjadjaran memecat mahasiswa pendidikan spesialis prodi anestesi yang menjadi tersangka pemerkosaan anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Rektor Universitas Padjadjaran bilang pelaku sudah tidak tercatat sebagai mahasiswa dan tidak lagi bisa berkegiatan di kampus maupun di rumah sakit. Pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa Unpad dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan Unpad. Seorang mahasiswa pendidikan spesialis prodi anestesi Universitas Padjadjaran dan juga dokter yang sedang menjalani pendidikan profesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, memerkosa anak dari pasien yang sedang dirawat. Kejadian bermula ketika pelaku meminta korban yang sedang mendampingi ayahnya yang dirawat untuk melakukan pengambilan darah. Korban pun dibawa oleh pelaku ke sebuah ruangan di rumah sakit yang masih belum berfungsi. Dalam ruangan itu, pelaku membius korban dengan memasukkan cairan ke selang infus hingga akhirnya korban tak sadarkan diri. Setelah sadar, korban merasakan kejanggalan pada tubuhnya hingga akhirnya melapor ke polisi. Polisi bilang pelaku sudah merencanakan perbuatan bejatnya. Selain itu, kata polisi, ada 2 korban lain dengan modus yang sama. Mungkin kebetulan saja, tapi kalau dia merencanakan perbuatan seperti ini, memang dia selalu merencanakan perbuatan seperti ini. Dari hasil keterangan rumah sakit juga memang ada 2 korban lagi yang nanti akan kita minta keterangan. Untuk rumah sakit sendiri sudah buka hotline terhadap peristiwa ini, Mbak. Jadi hasil keterangan dari rumah sakit, ada 2 korban lagi yang sudah mengadukan ke rumah sakit dan nanti akan kita lakukan pemeriksaan juga. Sementara pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung bilang pelaku sengaja melakukan kegiatan di luar prosedur yang seharusnya. Hal ini dilakukannya diduga untuk menjerat korban. Bersangkutan bukan merupakan karyawan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, jadi mahasiswa yang dititipkan di kami, dan itu memang pasti sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan arahan dari DPJP-nya. Begitu. Nah, ini memang terduga melaksanakan di luar dari SOP tersebut. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 7 suntikan, obat-obatan yang diduga digunakan pelaku, serta alat kontrasepsi. Pelaku dijerat pasal tentang kekerasan seksual dengan ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Soal kasus dokter perkosa keluarga pasien akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dan juru kamera Reza Pratama. Selamat pagi Ninda, pasca penetapan tersangka pemerkosaan, apa yang saat ini tengah disidik polisi?
Selamat pagi Okta dan juga saudara. Nah, kemarin pasca penetapan terhadap pelaku pemerkosaan terhadap pasien, maksud kami keluarga dari pasien yang terjadi pada Maret lalu di Rumah Sakit Hasan Sadikin, memang terakhir kemarin sudah melihat awak media bahwa saat ini status pelaku maksud kami sudah resmi menjadi tersangka dan saat ini sudah diamankan dan ditahan di ruangan tahanan dan barang bukti di Polda Jawa Barat, Okta dan juga saudara. Nah, kalau berdasarkan informasi terakhir, kemudian kami juga mendengar dari pihak Kabid Humas Polda Jawa Barat, dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat, bahwa saat ini polisi juga masih melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap kedua pihak, yakni dari pelaku itu sendiri, kemudian juga dari korban. Karena sebagaimana polisi juga masih memerlukan keterangan-keterangan lebih dalam terhadap keduanya agar kemudian ini dapat ditetapkan terkait hukuman pelaku pada kasus ini, Okta dan juga saudara. Nah, kemarin pada saat press conference pihak polisi Polda Jawa Barat, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyampaikan bahwa terdapat beberapa temuan yang didapatkan oleh pihak polisi dalam kasus pemerkosaan ini, Okta dan juga saudara. Di antaranya memang pada saat kejadian pelaku ini melakukannya di salah satu ruangan baru yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin pada bulan Maret, tepatnya 18 Maret 2020. 5 pukul 1 dini hari, Okta dan juga saudara. Dan rencananya ruangan tersebut ini juga merupakan ruangan yang akan digunakan untuk menjadi ruang operasi khusus perempuan, Okta dan juga saudara. Kemudian selain itu temuan lainnya adalah terkait apa saja yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban pada saat kejadian. Memang pihak polisi ini masih melakukan pemeriksaan lebih dalam dan polisi juga masih harus melakukan pemeriksaan dengan menggunakan uji DNA, Okta dan juga saudara. Lalu yang lainnya adalah ini bahwasannya fakta barunya adalah pelaku selama belum ditahan begitu, pelaku ini justru sempat berupaya untuk bunuh diri, Okta dan juga saudara. Ia sempat menyayat-nyayat urat nadi di tangannya sehingga ia juga pernah sakit dan pernah dirawat terlebih dahulu sebelum akhirnya pada tanggal 23 Maret lalu kemarin polisi ini berhasil menangkap dan menahan pelaku berinisial PAP 31 tahun yang saat ini sedang ditahan di Tahti Polda Jawa Barat, Okta dan juga saudara. Kemudian selain itu tersangka ini juga sudah ditahan dan polisi juga menerapkan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau Undang-Undang TPSK dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun, Okta dan juga saudara. Dan temuan lainnya ini juga berdasarkan informasi dari Universitas Padjadjaran karena sebagaimana pelaku ini juga merupakan mahasiswa yang masih aktif yang kemudian juga mengambil kedokteran yang saat ini menjadi dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin kemarin, begitu maksud kami, yang tentu disampaikan bahwa pelaku ini juga bukan merupakan pegawai atau karyawan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tentu dari pihak Unpad dan rumah sakit ini juga mengecam keras terkait segala bentuk kekerasan, Okta dan juga saudara, termasuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pelayanan kesehatan dan akademik. Dan yang terakhir ini juga hukuman terbaru adalah larangan residen seumur hidup terhadap pelaku, bahwa sementara itu memang Kemenkes juga sudah menyampaikan bahwa memberikan saksi kepada tersangka PAP berupa larangan melanjutkan residen seumur hidup. Hingga pagi hari ini, Okta dan juga saudara, kami masih berupaya melakukan dan menghubungi Kabid Humas Polda Jawa Barat. Apakah kemudian hari ini masih akan ada korban lainnya yang melapor kepada Polda Jawa Barat terkait kasus yang sama, karena kami memang disampaikan masih ada 2 korban lainnya, namun memang hingga hari ini masih belum ada update-nya apakah kemudian 2 korban lainnya sudah melakukan laporan resmi ke polisi atau belum, Okta. Nah, tadi ada 2 korban lain disebutkan seperti itu. Lantas seperti apa modusnya, Ninda? Ya, kalau kemarin berdasarkan informasi atau statement yang disampaikan oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyampaikan bahwa memang dalam kasus ini terdapat 2 korban lainnya. Namun memang kedua korban lainnya ini juga bukan merupakan keluarga dari pasien tersebut. Namun memang kedua korban tersebut ini juga merasakan atau mengalami hal yang nyaris sama, Okta dan juga saudara. Nah,
kedua korban lainnya ini masih belum melakukan laporan resmi pada polisi. Entahlah apakah kemudian hari ini ada rencana melaporkan, namun kami masih berusaha menghubungi pihak Kabid Humas Polda Jawa Barat. Namun memang kalau berdasarkan statement dari Kombes Pol Surawan bahwa kedua korban lainnya ya ini mengalami nasib yang nyaris sama begitu. Namun memang selain itu Okta dan juga saudara, Surawan juga meminta agar kemudian jikalau memang ada korban lainnya, ini korban lainnya juga harus segera melapor kepada pihak polisi Polda Jawa Barat agar kemudian kasus ini dapat segera diusut tuntas dan diberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku dan agar tetap bisa ditetapkan begitu terkait hukuman pelaku pada akhirnya sebagaimana. Okta. Kita nantikan bagaimana pendalaman dari polisi terkait dengan tadi ada uji DNA maupun juga pengumpulan keterangan dari pelaku dan juga pihak korban untuk menetapkan apa yang nanti menjadi hukuman dari tersangka. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dan juru